Kan kembali lagi, banyak orang tua yang kurang percaya, nggak percaya dan Betul. merasa bahwa sebagai orang yang sudah menikmati hidup berpuluh tahun lebih dulu, merasa kita udah paling tahu segala-galanya. Bu, ibu kan selama ini gak pernah ikut campur soal apapun. Sampai cara aku merawat anak sama Uto, ibu juga gak ikut campur. Tapi sebenarnya boleh jujur gak Bu? Ada gak sih rasa gemes, pengen komentar, pengen ngasih tahu gitu, ada gak? Ada banget. Welcome back to Podcast Mom. Di episode kali ini kita bakal ngebahas mertua yang suka ikut campur urusan rumah tangga anak dan menantunya. Mulai dari urusan rumah sampai urusan parenting. Wah, ini lagi ramai banget dibahas di mana-mana sayang. Bener banget, soalnya banyak banget nih sayang kalau setiap aku posting video sama ibu, banyak banget nih Bu, menantu-menantu yang curhat. Nah menurut ibu, kenapa sih fenomena mertua yang suka ikut campur ini sering banget terjadi di Indonesia? Kalau ibu ngelihatnya dari sisi positif dulu ya. Positifnya tuh rasa memilikinya yang terlalu tinggi. Merasa sense of belongingnya itu terlalu tinggi, satu itu. Kedua, merasa walaupun anak itu udah dewasa tetap buat dia itu anak. Sehingga tanpa sadar, mungkin juga ini ibu bilang masalah dari sudut pandang yang positif dulu. Tidak sadar orang tua itu bahwa anak itu sudah dewasa, sudah memiliki kehidupan sendiri, sudah harusnya mandiri. Tapi rasa melihat anak itu yang harus tetap dilindungi, tetap ingin memprotek, itu sebetulnya punya pembenaran si orang tua yang melakukan itu, si mertua ini gitu. Tapi lupa bahwa ada anak baru nih yang namanya menantu. Yang Allah kirimkan untuk menemani anaknya. Di sisi lain si menantu merasa aku kan punya pemahaman sendiri bagaimana mengelola rumah tangga, bagaimana untuk mendidik anak. Nah si orang tua bilang aku udah lebih lama hidup, lebih ngerti. Itu kan kebanyakan orang tua gitu. Di sini dibutuhkan kerendahan hati. Bahwa anak-anak kita sekarang apalagi sudah berumah tangga itu memiliki kecerdasan yang berbeda dengan zaman kita. Anak-anak sekarang sudah lebih cerdas. Kita itu dikasih keberuntungan karena kita lahir dari belum ada teknologi. Betul. Sampai sekarang ada teknologi, itu keberuntungan. Zaman ibu lah ya. Mungkin generasi apa ya, umur dari mulai 60-an, 50, 60-an tahun yang masih bisa hidup. Kita itu dikasih keberuntungan itu. Nah, tapi kadang-kadang kita dikasih keberuntungan itu merasa juga lebih pintar. Karena kalian tuh taunya kan sekarang udah begini. Ibu atau mama ini dari zaman dulu gitu kan. Ya. Ada pembenaran di situ. Jadi kalau menurut ibu memang harus ada dialog, komunikasi. Dan juga mungkin buat para mertua, orang tua yang seumuranku, lebih rendah hatilah untuk menghargai sebuah keluarga yang kebetulan itu anak. Biasanya kadang-kadang satu hal lagi itu terjadi di anak tunggal laki-laki misalnya, atau anak tunggal perempuan satu-satunya gitu. Tapi kalau orang tua itu sudah punya misalnya anaknya banyak, menantunya banyak, dan mereka tumbuh dengan rasa saling menghargai, sebetulnya itu lebih sehat. Karena bisa saling sharing, mungkin si menantu sama menantu bisa saling memahami gitu, atau jadi sebuah keluarga besar. Karena kadang-kadang gitu, coba deh, biasanya yang mengeluh tuh anak tunggal atau anak perempuan satu-satunya atau anak laki satu-satunya. Itu orang tuanya tuh merasa saya harus ikut membangun, membantu. Iya. Tapi ibu setuju nggak? Enggak. Enggak. Karena itu salah satu hal yang akan membuat anak kita dan menantu kita tidak nyaman. Jadi kita makanya dibutuhkan kerendahan hati, ego yang dikikis supaya nilai sekarang sudah berbeda. Pemahaman anak, dulu kita mau cari rumah sakit kalau anak sakit susah. Ya kan? Terus dulu nggak ada istilahnya asuransi, nggak ada istilahnya psikolog. Udah kalau kita butuh pendampingan atau butuh ada kita mau curhat, dulu kan nggak ada. Betul. Ada plus minusnya. Dulu kita sangat spiritual banget gitu, nggak ada ya udah sama Tuhan. Ya udah kalau kita ada sesuatu itu curhatnya sama orang tua. Tapi kan sebetulnya dengan berlangsungnya generasi ke generasi, kita tuh nggak boleh curhat sama orang kecuali kepada psikolog. Itu kan udah ada ahlinya gitu kan.
Apalagi Konvensional lah zaman dulu ya. dulu kan nggak ada psikolog, jadi akhirnya kita ya mungkin orang tua kita dulu itu menahan, menelan apa, dan mungkin dulu lebih pasrah, Iya. ya kan? Kecerdasannya udah berbeda. Sekarang laki perempuan kan sudah betul-betul jadi mitra sejajar. Pasangan tuh udah nggak bisa, istri di rumah harus, atau sekarang istri harus ikut kerja, nggak ada yang harus kok. Iya. Semua dari kesadaran dan Betul. kebutuhan masing-masing Benar. keluarga. Bu, ini seperti yang Ibu ngomongin tadi. Jadi banyak banget mertua yang merasa dia mempunyai pengalaman yang lebih dari menantunya. Nah, dasar itu tuh yang digunakan untuk para mertua ini ikut campur dengan urusan rumah tangga anak dan menantunya. Menurut Ibu gimana? Maaf, ibu bukan berarti lebih pintar atau lebih benar gitu kan. Ini kan nanyanya ke ibu berarti dari pengalaman ibu, Betul. dari pemahaman ibu gitu. Jadi kalau ibu sih ngeliat bahwa udahlah para orang tua belajar percaya pada anak, pada mantu. Kita mendoakan aja, itu tugas kita. Tugas kita mendoakan, dan itu memang udah kewajiban kita sepanjang hayat di kandung badan adalah mendoakan, mengawasi. Nggak usah ngasih nasihat, nggak usah ngasih saran. Anak-anak kita yang sudah berkeluarga, berumah tangga udah lebih ngerti bagaimana menjalankan hidup. Jangan kita ngebawa nilai-nilai lama yang sudah pernah kita alami. Dunianya sudah beda, atmosfernya beda. Iya. Kalaupun anak minta bantuan pasti ngomong. Baru Seperti kita ya, Bu. kalau nanya baru, Ya kan? kalau Bu minta saran baru. Bener. Tapi kalau ujuk-ujuk ngasih nasihat, anak itu kadang nggak siap dinasehati. Kadang-kadang anak akan timbul egonya, jadi apa sih itu yang mengganggu, itu yang bikin konflik itu. Kan beda rumah tangga. Sekarang gini, berapapun rumah tangga yang ada di bumi ini, beda pola, mau 10, mau 1000, mau 100. Karena beda latar belakang, beda latar pendidikan, beda kultur, budaya gitu. Jadi apa caranya? Pahami, tunggu anak itu, kalau memang perlu kita pasti akan tanya. Iya. Sayang, ibu mau nanya, posisi sayang sebagai anak dan sebagai suami, batasan apa yang harus dilakukan sehingga ibu tetap bisa dekat tanpa terlalu jauh masuk dalam rumah tangga keluarga sayang? Ya, kalau menurutku ya Bu, mungkin batasan itu bukan aku menjauh atau ibu menjauh, tapi lebih kepada memberi space atau ruang kayak gitu. Jadi menurutku sih orang tua harusnya tidak usah ikut campur, tapi nanti akan ada waktunya buat ikut campur kayak gitu. Misalkan nanti ada waktunya aku buat nanya, atau ada waktunya orang tua cukup ngelihat aja, mengawasi. Ibu ada setuju. waktunya Merdi buat nanya kayak gitu. Makanya menurutku tuh batasan itu penting supaya kami bisa bisa belajar untuk lebih bertanggung jawab sendiri gitu. Ibu sih setuju banget, karena memang sebagai orang tua akan merasa bangga kalau anaknya sudah bisa mampu mengatur hidupnya sendiri, memiliki pola pikir sendiri, bagaimana mengatur, memanage rumah tangga dan keluarga. Itu udah menyangkut keseluruhan gitu kan. Sehingga orang tua itu, makanya kembali lagi, banyak orang tua yang kurang percaya, nggak percaya, dan merasa bahwa sebagai orang yang sudah menikmati hidup berpuluh tahun lebih dulu, merasa kita udah paling tahu segala-galanya. Enggak gitu. Kita nggak selalu harus tahu dan lebih tahu. Karena kan seperti yang ibu selalu bilang, zaman udah berubah, zaman udah beda gitu. Belajar percaya, menghargai pemikiran anak-anak, dan orang tua belajar bijak aja gitu. Kasih kesempatan untuk mandiri juga. Iya dong. Ya. Karena kalau orang itu kan kadang-kadang ada kekeliruan, orang tua merasa kalau dia protek, mencintai anak, tidak membiarkan anaknya bergerak sendiri. Anak itu nggak pernah tahu rasanya berpikir, Betul. nggak tahu rasanya kayak apa istilahnya, katanya anak kalau lagi belajar sepeda dipegangin terus juga nggak kapan bisanya. Kapan Iya, bisanya? Biar dia Setuju. tahu bagaimana agak miring, Struggle-nya bagaimana kehidupan. bagaimana jatuhnya, bangun lagi gitu kan. Bu, ibu kan selama ini gak pernah ikut campur soal apapun. Sampai cara aku merawat anak sama Uto, ibu juga gak ikut campur. Tapi sebenarnya boleh jujur gak Bu? Ada gak sih rasa gemes, pengen komentar, pengen ngasih tahu gitu, ada gak? Ada banget.
Ada banget gitu. Tapi kan ibu menghargai gitu kan. Karena misalnya nih ada hal-hal yang dulu ibu lakukan waktu Rama masih Iya, kecil gitu iya, kan. iya lagi. Tiba-tiba seumuran Rama terus abang ada sesuatu yang ibu sebetulnya ingin melakukan sama gitu. Tapi ibu tuh tahan-tahan, aduh zaman udah beda deh, Bener deh, udah banget. biar aja deh gitu. Suka gemes gitu kan. Iya. Aduh kalau ibu sih cuman begini aja juga udah bismillah aja dah gitu. Tapi kan ibu Percaya, mencoba percaya. Ibu coba percaya bahwa ya udahlah insya Allah bisa lah. Karena ibu percaya naluri seorang ibu tuh lebih kuat gitu. Ibu kan hanya nenek gitu kan. Tapi kalau ibu tuh langsung kan jalur darahnya, jalur detak jantungnya tuh langsung kembali lagi belajar percaya gitu. Percayalah seorang ibu tuh punya kekuatan yang sakti lah buat anaknya gitu. Setuju. Selalu pengen yang terbaik ya Bu. Iya, Semoga iya. memang kita berdua sebagai seorang ibu udah ngasih yang terbaik ya Bu buat Amin, anak-anak amin, ya. insya Allah. Karena kan kita harus yakin juga keyakinan kita. Kadang-kadang juga kita lebih tahu di nurani kita. Kalau kita pakai akal terus kan berbenturan terus tuh. Oh secara akal harusnya gini, tapi enggak. Kalau yakin ibu itu udah tahu yang terbaik buat anaknya. Iya. Insya Allah. Insya Insya Allah. Allah. Insya Allah. Tapi jujur ya Bu, semenjak aku punya anak, menurut aku komentar-komentar orang sekitar itu adalah hal yang paling ngebuat aku overthinking dan sometimes aku merasa ragu sama diri aku sendiri. Komentar kayak gimana sayang? Banyak banget sayang, kalau apalagi sekarang kan zamannya sosial media banget. Dari misalnya komentar parenting sampai misalnya kulit deh. Misalnya kulit anak deh. Kok ini misalnya kulit anak aku tuh lagi kemerahan gitu. Terus ada yang komentar, kok kulitnya bisa kayak gitu sih? Kenapa? Makanya sebagai ibu harusnya anaknya jangan dipakein yang macem-macem. Itu kan sometimes bikin aku overthinking kayak apakah yang aku kasih ke anakku udah bener belum ya? Terus ya Bu, banyak banget mertua yang suka komentar. Dari dulu anak-anak kita baik-baik aja kok. Menurut ibu ya, pola zaman dulu itu bisa nggak diaplikasikan ke anak-anak zaman sekarang? Nggak bisa dipaksain karena kan waktu berubah, pola pikir berubah, dunia berubah. Cara pandang kita berubah. Jadi kita harus ngikutin zaman yang sedang terjadi perubahan demi perubahan itu. Banyak sekali yang berubah. Satu, nilai-nilai berubah. Pengetahuan makin berkembang. Kesehatan, dunia kesehatan makin berkembang. Pola asuh anak makin berkembang. Tantangannya lebih keras sekarang. Karena anak-anak itu juga kan sudah dikasih sajian YouTube, medsos, sudah banyak tawaran yang harus dijaga banget, difilter oleh orang tua gitu. Jangan sampai banyak kasus juga saking orang tua itu si anak, maksudnya anaknya itu ngasih lagi ke cucunya, memberikan ruang buat bermedsos. Ibunya nih si mertua nggak berani ngomong, padahal itu ada hal-hal yang juga perlu didengerin juga gitu. Jangan ditinggalkan lah saran nasihat orang tua kalau melihat ada bahaya di sana. Setuju. Kalau nggak ada bahaya, go ahead gitu kan. Tapi kalau ada bahaya kenapa? Ada kadang-kadang orang tua yang memberikan gadget kepada anak umur 2-3 tahun karena supaya anaknya nggak rewel. Padahal efeknya luar biasa. Setuju. Itu anak bisa jadi tantrum kalau nggak dikasih. Anak itu jadi pemarah. Kayak gitu-gitu. Bolehlah saling kerja sama antara orang tua sama mantu untuk bagaimana cucunya selamat. Itu kalau udah dalam kondisi urgent banget. Kalau ada orang tua yang membiarkan, nah si nenek boleh dong, si mertua boleh dong untuk mengingatkan. Itu karena udah ada bahaya di situ gitu. Tapi sepanjang nggak ada bahaya, orang tuanya udah punya kesadaran, percaya, makanya percayakan gitu. Tapi mungkin banyak nih Bu yang misalnya seorang ibu yang memang dia nggak ada yang bantu di rumahnya, terus kerepotan dan sometimes dia bisa kayak sedikit me time kalau anaknya tuh dikasih screening gitu. Tapi sebenarnya actually banyak pilihan lain sih Bu. Banyak. Selain screening, iya benar. Karena kan maksudnya aku memang kalau aku jujur di rumah kan memang pakai suster. Jadi hal-hal kayak gitu kalau misalnya aku mau me time kayak sekarang lagi syuting anak-anak dipegang sama suster. Tapi kalau untuk ibu yang nggak ada bantuannya kan kadang susah. Nah aku pernah nih waktu itu suster nggak ada, jadi anak-anak ya aku kasih mainan yang menurut aku emang sedikit konvensional kayak misalnya mereka melukis atau kayak ngerakit Lego yang bisa berjam-jam kayak gitu. Karena kebetulan anak-anak kan memang yang pertama sudah mau 7 tahun, yang kedua udah mau 5 tahun, memang belum ada gadget sama sekali di rumah, nggak
gadget yang besar Ya, maupun layar yang besar maupun yang kecil. Memang Rama sebagai ayah juga nggak mengizinkan. Jadi aku sempat juga ngelihat kalau kan kita sebagai ibu-ibu apalagi di Jakarta suka banyak ya ngumpul terus langsung anak-anaknya buka gadget gitu. Nah aku suka bilang ayo dong, kasihan nanti anaknya nggak punya sendiri, dan Rama nggak pernah approve karena ternyata memang belum umurnya mereka boleh pakai gadget gitu. Ada waktunya, ada saatnya. Karena juga keprihatinan ibu yang ngeliat anak-anak sekarang gitu. Kita nggak punya ruang secara alam anak bergaul. Zaman kita dulu kan main bola, kalau anak laki, kalau perempuan main engklek, karet yang diputer-puter, terus di ruangan bukan di dalam ruangan. Kita bisa main tanah apa yang cangklongan gitu. Ya kalau perempuan kadang pakai main zaman mainan tradisional gitu, mainan tradisi. Karena sekarang anak-anak sekarang sudah pola gaulnya tuh kan udah terbatas. Betul. Makanya ibu selalu seneng kalau kakak bawa anak-anak ke pantai alam gitu. Karena ruang mereka jadi lebih luas, lebih bebas ngelihat, nggak terkungkung. Makanya kenapa bahayanya gadget buat anak yang belum saatnya itu luar biasa nah, efek itu kadang negatifnya. Main di luar itu juga kulitnya juga perlu dijaga juga, Bu. Nah itu. Iya kan, karena kan sinar matahari, kepanasan, suka kemerahan kadang. Anak-anak aku tuh sensitif banget kena sinar matahari tuh kulitnya langsung kemerahan, terus cepet banget gitu, Bu. Ruam-ruam merah tuh cepet banget anak-anak. Makanya jadi ibu tuh harus punya pegangan yang jelas, terus kita tuh harus tahu apa yang dibutuhkan sama anak. Nah, kalau aku nih ngerasa bener-bener leganya kalau anak-anak itu pakai produk yang aman dan jelas secara ilmiah. Oh, makanya kamu pakai Head to Happiness dari Eoma buat anak-anak ya sayang? Bener banget sayang. Ini tuh ya satu-satunya sabun anak di Indonesia yang pakai ekstrak Edelweiss dari Swiss dan teruji klinis aman untuk newborn. Bahkan Rush Creamnya terbukti aman untuk kulit eksim. Praktis banget ya, bisa dipakai dari kepala sampai kaki. After feel-nya enak, wanginya juga lembut. Bisa dibeli di mana sayang? Gampang banget, Bu. Bisa dibeli di Shopee, nanti linknya ada di description box dan di Ion Supermarket. Dari obrolan tadi kelihatan ya kalau kuncinya itu harus saling percaya. Ya. Ibu ada pesan nggak buat para mertua dan pasangan supaya tetap harmonis? Menerima kelemahan dari pasangan dan bersyukur terhadap kelebihannya. Wah, bener banget sih. Terima kasih, Bu, Makasih, Bu. wejangannya. Sama. Terima kasih. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya.